Pemirsa, hari ini pemerintah mengeksekusi pengosongan Hotel Sultan Tanah Abang, Jakarta. Tanah hotel merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah sekitar tahun 1959 untuk penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Dan Presiden telah mengarahkan agar aset-aset pemerintah yang selama ini dikuasai pihak lain dikembalikan di bawah kontrol negara dan pemerintah. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Anwar Fuadi di Istana Negara, Jakarta. Adi, seperti apa kelanjutan dari negara untuk bisa memanfaatkan aset-aset strategis dan penting ini khususnya di Hotel Sultan ini? Ya, benar sekali Alka. Tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana eksekusi pengosongan dari ex-Hotel Sultan atau lahan yang ada di Blok 15 kawasan Kompleks Gelora Bung Karno begitu ya, yang sudah melewati proses gugat-menggugat selama kurang lebih 20 tahun dan juga puluhan tahun ini dikuasai oleh pihak lain. Dan tentunya keberhasilan eksekusi yang dilakukan pada hari ini menandai kembalinya aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain ke tangan negara. Seperti Anda sampaikan tadi juga, tadi Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko menegaskan bahwa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto jelas bagaimana kemudian aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain ini kembali ke tangan negara dan juga dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya aset yang ada di Hotel Sultan ini atau ex-Hotel Sultan yang berada di Blok 15 kawasan Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau kita lihat di Blok 15 pasca eksekusi ini ya, nilai aset baik itu tanah dan juga bangunan di sana berdasarkan appraisal pada tahun 2025 nilainya mencapai 17,87 triliun rupiah. Jadi memang untuk kawasan di Blok 15 ini merupakan HPL atau hak pengelolaan lahan nomor 1 Gelora yang dimiliki oleh negara, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Kompleks GBK. Dan di sana ada 2 HGB, yaitu HGB 26 Gelora yang mana di sana ada bangunan utama begitu ya dari ex Hotel Sultan seluas 53.709 meter persegi. Lalu kemudian HGB 27 Gelora ini luas lahannya kurang lebih 83.666 meter persegi yang mana di sana ada sejumlah fasilitas termasuk juga apartemen. Jadi luas lahannya kurang lebih adalah 13 hektar dan juga nilainya seperti yang sudah saya sampaikan tadi cukup fantastis, yaitu 17,87 triliun rupiah. Nah, selama aset ini dikuasai oleh pihak lain selama bertahun-tahun, ini potensi kerugian negara sangat besar. Kalau berdasarkan data yang kami terima dari Kementerian Sekretariat Negara begitu ya, tunggakan royalti dari tahun 2007 sampai tahun 2023 kurang lebih 16 tahun, potensi kerugian negara di sana mencapai 45,35 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan ini lebih dari 760 triliun rupiah. Belum lagi potensi rata-rata pendapatan negara yang hilang setiap tahunnya ini mencapai 47 miliar rupiah dari penguasaan aset milik negara yang dilakukan oleh pihak lain tersebut. Nah, ke depan tentu ini potensi pendapatan negara akan ditingkatkan setelah aset tersebut kembali ke negara dan juga akan dikelola lebih baik ke depannya. Dan untuk potensi pendapatan negara ini melalui skema pengelolaan baru, yang pertama di sana kan ada kawasan hotel, lalu kemudian juga ada MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Dengan integrasi dari kawasan tersebut, nanti potensi pendapatan negara kalau dilihat begitu ya dari nilai historisnya ini mencapai 47 miliar rupiah per tahun. Tetapi kalau dilihat nilai wajarnya, ini pendapatan negara bisa mencapai 80 sampai 120 miliar rupiah per tahun. Jika dilakukan optimalisasi dengan pengelolaan yang baru ini setelah aset tersebut kembali direbut oleh negara, potensinya ini bisa berkali-kali lipat mencapai 150 sampai 300 miliar rupiah per tahun. Nah, kedepannya setelah ini kembali ke tangan negara, tentu pemanfaatan barang milik negara ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2020. Sementara untuk pengelola sendiri dalam hal ini dari pihak GBK sendiri ada visi juga ya untuk pengembangan kawasan ini ke depannya. Yang pertama, kawasan ini akan dibuat sebagai smart venue yang terintegrasi, yang mana di sana ada potensi, ada event-event yang digelar begitu ya dengan koneksi dan juga bagaimana kemudian terintegrasi satu sama lain sehingga bisa mendatangkan banyak event dan juga bisa digunakan untuk banyak kegiatan. Lalu kemudian ada sport tourism, karena ini berada di kawasan Gelora Bung Karno, tentu nanti bisa juga dibuat event-event
internasional yang ada di sana, bahkan potensinya bisa mencapai 30 event internasional yang bisa di-hosting setiap tahunnya di kawasan tersebut. Lalu kemudian ada green development, bagaimana pemanfaatan kawasan ini bisa lebih hijau dengan penambahan ruang terbuka hijau, lalu pengelolaan energi baru dan terbarukan di kawasan tersebut, termasuk juga bagaimana mengelola kawasan tersebut secara lebih sustainable atau berkelanjutan. Nah, dengan adanya visi ini diharapkan pendapatan terus mengalami peningkatan, yang mana target pendapatan dari PPK GBK ini sendiri di tahun 2026 ini kan ada sekitar 683 miliar, terus meningkat setiap tahunnya, sehingga diharapkan di tahun 2029 pendapatan dari pengelolaan kawasan tersebut ini bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi kalau kita berbicara terkait bagaimana negara kembali menguasai asetnya, ini tentu saja tidak hanya soal penguasaan aset kembali oleh negara. Nah, dalam eksekusi kali ini negara juga memikirkan nasib pihak-pihak yang ada di sana, baik itu karyawan ex Hotel Sultan, lalu kemudian penghuni apartemen, termasuk juga tamu-tamu hotel. Ada beberapa skema yang sudah disiapkan dan juga tadi disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Yang pertama terkait dengan karyawan ex Hotel Sultan tersebut, bagaimana kemudian negara memprioritaskan perlindungan tenaga kerja bagi mereka. Akan dilakukan pendataan dan juga verifikasi, lalu kemudian nanti juga diprioritaskan bekerja kembali dalam pengelolaan aset di Blok 15 ini. Dan juga nanti akan menjamin kepastian begitu ya dalam proses transisi akan berlangsung. Bahkan tadi kalau kita dengarkan juga konferensi persnya, akan ada posko juga yang disiapkan oleh PPK GBK di sana untuk mendata para karyawan ex Hotel Sultan. Lalu kemudian juga untuk penghuni apartemen di kawasan tersebut ini akan dilakukan pendekatan-pendekatan yang humanis agar hak dan kewajiban mereka ini bisa terpenuhi. Tentu akan ada verifikasi penghuni, lalu penyelesaian hak dan kewajiban mereka secara berkeadilan. Dan juga untuk konsumen di hotel tersebut, ini proses transisi juga dipastikan tidak akan mengganggu konsumen begitu ya. Negara mempersiapkan sedemikian rupa, pihak pengelola mempersiapkan skema sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu konsumen ataupun tamu-tamu hotel yang ada di sana. Selengkapnya berikut kita dengarkan bersama pernyataan dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Ya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan tetap terukur, profesional, dan juga memberikan keadilan begitu ya, khususnya bagi karyawan dan juga penghuni di kawasan tersebut. Dan juga tadi kami sempat berbicara begitu lewat chat begitu wartawan-wartawan istana dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pada intinya dikatakan oleh Prasetyo Hadi, selama ini aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain pendapatan kepada negara itu sangat minim. Ketika diambil alih oleh negara dan dikelola oleh negara, hasilnya ini bisa berkali-kali lipat. Dengan adanya pendapatan negara tersebut yang besar tersebut diharapkan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya dalam kasus di PPK GBK atau kawasan Blok 15 ini saja. Kita lihat ada Satgas PKH yang juga sudah melakukan tugas mengembalikan kembali aset-aset negara, baik yang digunakan sebagai lahan dan juga tambang-tambang ilegal. Ini tujuannya adalah agar sumber daya alam aset yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda Farfu Adi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.